Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kita membuat tugas video perpajakan untuk kelompok 6. Tentunya kita mempunyai dua studi kasus. Yang pertama untuk perhitungan konstruksi dan yang kedua untuk perhitungan sewa. Tapi sebelum kita masuk ke studi kasusnya, marilah kita perkenalan. Yang pertama ada Dinda Chairul Nisa dengan NIM 63230026. Tentunya dengan email 63230026@bsi.ac.id. Yang kedua ada Nadia Permatasari dengan NIM 63230472. Tentunya dengan email 63230472@bsi.ac.id. Yang ketiga ada Rahma Amelia Febrianti dengan NIM 63230107. Tentunya dengan email 63230107@bsi.ac.id. Yang keempat ada Viani dengan NIM 63230225. Tentunya dengan email 63230225@bsi.ac.id. Dan yang terakhir ada Selviana dengan NIM 63230056. Tentunya dengan email 63230056@bsi.ac.id. Setelah kita perkenalan, maka dari itu marilah kita menyimak studi kasus yang pertama, yaitu perhitungan untuk konstruksi. Di sini kita bisa lihat studi kasus pertama. PT Fortuna 1 Indonesia merupakan perusahaan yang mempunyai sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, yaitu LPJK. Sebagai badan usaha jasa pelaksanaan konstruksi bidang sipil, sub bidang bangunan-bangunan non-perumahan lainnya dengan kualifikasi besar grade 2. PT Fortuna 1 Indonesia pada tahun 2023 ditunjuk oleh PT Takenaka Indonesia untuk membangun gedung baru yang akan digunakan sebagai kantor pusat dengan nilai kontrak sebesar 64 juta, tidak termasuk PPN. PT Fortuna 1 Indonesia menerima uang muka kontrak pada saat dimulai pembangunan, yaitu pada tanggal 19 Januari 2023 sebesar 12.800.000. Termin pembayaran akan dilakukan sesuai dengan tingkat penyelesaiannya, yaitu termin pertama sebesar 12.800.000 setelah pekerjaan selesai 25%. Termin kedua sebesar 12.800.000 setelah pekerjaan selesai 50%. Termin ketiga sebesar 12.800.000 setelah pekerjaan selesai 75%. Sisa 12.800.000 akan dibayarkan setelah pekerjaan dan masa pemeliharaan selesai. Berikut perhitungan pemotongan atau pemungutan PPh yang dilakukan oleh PT Takenaka Indonesia terkait pembayaran uang muka kontrak apabila dilakukan pada tanggal 19 Januari 2023. Bagaimana sih cara perhitungan mencari PPN dan juga PPh? Di sini kita lihat bahwa perhitungan PPN itu adalah 12.800.000 dikali 11% sama dengan 1.408.000. Dan untuk perhitungan PPh-nya itu dapatlah dia 12.800.000 dikali 1,75% sama dengan 224.000. Sebelum kita mungut PPh, alangkah lebih baiknya kita total dulu antara DPP dan juga PPN. Maka dari itu kita jumlahkan 12.800.000 ditambah 1.408.000 dapatlah dia 14.208.000. Barulah setelah kita dapat DPP plus PPN, kita kurangkan dengan pemungutan PPh. Jadinya yaitu 14.208.000 dikurang 224.000 dapatlah dia 13.984.000. Jadi pemungutan PPh pada studi kasus yang pertama yaitu 13.984.000. Untuk perhitungan termin ini sama ya, seperti ini. Totalnya juga sama, tidak ada bedanya.
Ini untuk hitung termin 1 sampai 5. Sekarang kita lihat studi kasus yang kedua. Di studi kasus kedua ini ada PT 9 Indonesia yang menyewa bangunan milik PT Takenaka Indonesia selama 5 tahun. Dari tahun Januari 2024 sampai dengan Desember 2028 sebesar 127.500.000 yang dibayar pada awal sewa. Atas pembayaran sewa tersebut, PT 9 Indonesia telah membayar pajak penghasilan atau PPH pasal 4 ayat 2 atas penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan yang dibayarkan secara termin sebesar 25.500.000 dan yang dikenakan biaya materai sebesar 10.000 setiap pembayaran termin. Dalam perjanjian dimasukkan syarat bahwa PT 9 Indonesia dapat menyewakan kembali rumah yang disewakan tersebut kepada orang lain meskipun tanggung jawabnya tetap berada di PT 9 Indonesia. Bagaimana kewajiban PPH pasal 4 ayat 2 terkait transaksi sewa antara PT 9 Indonesia dan PT Takenaka Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita lihat perhitungannya. Perhitungan studi kasus nomor 2 ini tentang sewa itu sebenarnya sama-sama yang tadi, cuman ada konteks yang beda. Ya, cuman untuk perhitungan PPH sama PPN-nya tuh sama-sama dikali, sama-sama dicari dulu. Baru kita ini ke pengurangan dan pertambahannya. Yang pertama ini kita cari dulu PPH-nya. Nah, untuk yang PPH-nya ini beda sama konstruksi tadi ya. Kalau yang konstruksi tadi itu cuma dipotong 1,75%. Tapi kalau untuk sewa itu harus dipotong 10%. Jadi 127.500.000 dikali 10% sama dengan 12.750.000. Ya, ini untuk yang PPH. Nah, kalau untuk PPN-nya 127.500.000 dikali 11% sama dengan 14.025.000. Dibayar termin pertama itu adalah DPP dikurang PPH ditambah PPN. Jadi 25.500.000 dikurang 12.750.000 ditambah 14.025.000 sama dengan 26.775.000. Nah, jadi untuk termin pertama ini bayarnya 26.775.000. Tapi untuk yang termin kedua sampai termin yang terakhir itu bayarnya hanya DPP-nya saja. Kenapa? Karena pembayaran PPH dan juga PPN itu dihitungnya di awal termin, biar nggak ribet ya. Jadi kita ngitungnya itu di awal termin. Boleh nggak sih kalau misalnya kita hitungnya per termin? Sebenarnya boleh, tapi hanya ribet saja gitu. Jadi kita bikinnya di awal termin aja. Jadi untuk hitungan studi kasus 2-nya ini seperti ini. Segitu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Saya mempunyai pantun untuk kalian. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandang menyelam. Dari lubuk yang hati paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.